Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hoironisa, NIM 19435000163, dan teman saya Vinanda Atika Masya, NIM 19435000908. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil wawancara beserta analisis kami terhadap seorang narasumber yang mengonsumsi film dewasa. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang. Saat dalam masa pubertas, remaja mengalami perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Remaja ingin mengetahui dan mencoba banyak hal baru, dan ingin mengetahui berbagai informasi tentang seksualitas, karena berhubungan dengan perubahan dan perkembangan aspek fisiologis yang dialaminya. Oleh sebab itu, pada masa ini, remaja mulai tertarik untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang seksualitas dari berbagai macam sumber, termasuk mengakses film porno karena dianggap lebih membangkitkan gairah seksual remaja. Film porno adalah perilaku pencabulan atau perilaku yang tidak senonoh yang dipertontonkan secara umum atau publik dengan maksud dan tujuan untuk merangsang secara seksual. Film porno dijual dan disewakan dalam bentuk DVD, dipertunjukkan melalui internet dan saluran televisi khusus serta saluran televisi bayar per tayang, ada televisi kabel dan televisi satelit, dan juga dipertontonkan di bioskop film dewasa. Banyak remaja yang awalnya hanya iseng untuk menonton film porno dan berujung pada ketagihan, padahal menonton film porno memiliki banyak dampak negatif. Yang pertama, pengaruh kepada saraf otak si penonton. Kedua, memiliki interaksi sosial yang buruk. 3. Menurunkan kreativitas pemikiran. 4. Menurunkan keinginan untuk beraktivitas di luar ruangan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan pelecehan seksual pada usia dini. Pada remaja yang memiliki IQ tinggi, pornografi bisa mengakibatkan mereka kesulitan mengontrol konsentrasinya untuk belajar dan beraktivitas. Hari-harinya didominasi oleh kegelisahan dan sedikit sekali produktivitasnya. Sementara remaja yang ber-IQ rendah, pengaruhnya bisa lebih parah. Mereka tidak berdaya lagi untuk berkonsentrasi, hari-harinya total dikuasai oleh kegelisahan. Di bawah ini ada beberapa tahap efek dari pornografi yang dialami oleh konsumen pornografi. 1. Tahap kecanduan. 2. Tahap eskalasi. 3. Tahap desensitisasi. 4. Tahap act out. Kebiasaan menonton pornografi salah satunya disebabkan oleh faktor lingkungan, dan yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga. Diperlukan peran orang tua untuk mengawasi anaknya dalam menggunakan teknologi agar tidak terpapar oleh hal-hal negatif seperti menonton film porno. Ada 2 faktor yang menyebabkan seseorang mempunyai kebiasaan menonton film porno, yaitu 1. Faktor internal subjek adalah rasa ingin tahu, ada yang ketertarikan untuk menonton film porno. Yang kedua, faktor eksternal adalah pola asuh orang tua, pengaruh lingkungan, pengaruh teman, teknologi, dan adanya permintaan pasangan ataupun pacar. Kami melakukan penelitian dan wawancara kepada seorang narasumber berjenis kelamin laki-laki berusia 19 tahun, dan berdasarkan penelitian yang kami lakukan, narasumber mengakui hal-hal sebagai berikut. Ia telah mengenal film porno sejak ia SD, yang mana ia masih di bawah umur pada saat itu. Mengenal film porno dari lingkungan dan juga temannya yang sering mengajaknya menonton bersama. Mengetahui bahaya menonton porno serta dampaknya menonton untuk memenuhi rasa nafsunya. Ia juga tidak merasa bersalah selepas menonton, namun merasa bersalah karena dulu pernah membagi video porno ke temannya. Dan terakhir, hingga saat ini narasumber masih menonton film porno. Narasumber mengatakan faktor lain selain lingkungan yang membuatnya mengenal film porno adalah rasa keingintahuannya. Ia mengatakan bahwa dari perkumpulan temannya itu, kemudian ia mencarinya di sebuah situs. Ia juga mengatakan kalau ia suka membagikan filmnya kepada teman-temannya ketika ia memiliki film baru dan mereka menontonnya bersama. Menurut hukum, perbuatan membagikan film porno sudah memenuhi unsur delik dalam pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Berkembangnya teknologi digital telah memudahkan untuk mengakses materi pornografi. Kebebasan mengkopi materi pornografi dalam bentuk digital seperti VCD atau DVD file di HP membuat remaja mudah sekali terdedah pada pornografi.
Kebebasan membajak film berisi pornografi membuat media berisi pornografi mudah diakses oleh remaja yang sedang sangat ingin tahu tentang masalah seksual tetapi sulit mengomunikasikannya kepada orang tua ataupun guru. Narasumber mengatakan ia mengetahui bahwa perbuatannya termasuk perilaku yang menyimpang. Ia merasa dirinya hanyalah korban dari kondisi serta lingkungannya. Berdasarkan teknik netralisasi, Mazza and Sykes, the denial of responsibility, narasumber melakukan sebuah pembenaran bersifat pengalihan tanggung jawab, di mana pelaku menunjukkan bahwa dirinya bukan pihak yang harus bertanggung jawab dan bukan dipersalahkan atas perilaku menyimpang yang dilakukannya. Menurut teknik netralisasi appeal to higher loyalties, narasumber membenarkan tindak penyimpangan yang dilakukan dengan alasan bahwa pelaku merasa dirinya terjebak di lingkungan pergaulannya, serta pelaku biasanya cenderung lebih memikirkan kelompok yang mereka anggap sesuai dengan perilaku mereka, dan tidak memikirkan masyarakat luas yang menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan dan melanggar norma. Narasumber dapat membandingkan perbuatannya ke perbuatan orang lain yang lebih buruk seperti kutipan berikut. Kalau gue kan cuma nonton aja ya, terus orang tuh ada aja pasti yang abis nonton dia merasa terangsang dan malah melampiaskannya ke orang lain. Berdasarkan kalimat pernyataan dari narasumber, menurut teknik rasionalisasi metaphor of the ledger, narasumber merasionalisasikan penyimpangan yang ia lakukan dengan cara membanding-bandingkan perbuatan yang pernah ia lakukan sebelumnya sehingga ia merasa tidak bersalah sebelum dan setelah melakukan penyimpangan. Berdasarkan teori differential association, manusia mempelajari nilai-nilai, sikap, teknik, dan motif perilaku menyimpang melalui interaksi mereka dengan orang lain. Dapat kita lihat bahwa narasumber melakukan perbuatannya karena mempelajari dari lingkungannya, hasil ikut-ikutan orang di tongkrongannya. Setelah mempelajarinya, kemudian ketika ia sedang bersama temannya dari lingkungan yang berbeda dari sebelumnya atau teman sekolahnya, ikut meniru perbuatan si narasumber. Sekian penjelasan dari kami dan terima kasih.